Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Om Ahmad Jawaren. Di sini Om Ahmad Jawaren akan menceritakan cerita tentang ilmu pengasihan, ilmu pelet sebilah papan. Untuk lebih jelas lagi, tonton video saya sampai selesai. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat baik, ya? Sehat, oke. Oh, begini Om. Di sini mungkin Om akan bercerita tentang ilmu pelet pengasihan yang sebilah papan itu ya? Ya betul. Nah, kalau Om bisa ceritakanlah sedikit apa itu ilmu pelet sebilah papan itu Om? Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kan cerita-cerita masa lampau. Cerita-cerita yang pernah terjadi pada diri Om sendiri ya kan, dimana masa-masa mudanya namanya orang ulu, kata apa nih, orang udi itu hobinya nuntut ilmu pengasihan. Nah, salah satu yang pernah Om pelajari yaitu ilmu sebilah papan. Ilmu sebilah papan ini itu pengasihan jarak dekat. Itu jarak dekat antara laki-laki dan perempuan duduk satu hamparan. Nah, di situ kita akan mempergunakan ilmu tersebut. Walaupun kita tidak mengetahui nama si gadis tersebut, yang penting niat kita ingin memelet si gadis. Jadi di sini banyak yang kita pelajari dari ilmu tersebut, karena dalam mempergunakannya kita harus satu hamparan duduk, misal satu kursi panjang atau lantai di rumah. Di situ si gadis akan terkena ilmu tersebut. Tapi kalau kita berhadapan, ilmu ini tidak akan ada gunanya, karena dia tidak satu hamparan, satu baris. Bagi yang mempergunakan ilmu ini banyak pantang larangnya. Seperti dalam penuntut ini ada syarat-syarat yang perlu kita pelajari dan harus kita patuhi. Kalau enggak, ilmu ini akan batal. Salah satu yang membatalkan ilmu ini adalah menyuruh di kolong rumah. Ilmu ini akan melemah, tidak akan ada fungsinya lagi. Meskipun kadar ilmu itu ada, tapi fungsinya sudah melemah, tidak bisa nyata atau terfokus untuk mengenai pada orang yang kita tuju. Yang kedua, menyuruh di bawah jemuran. Cara penggunaan dari ilmu tersebut juga enggak ribet-ribet amat. Asal kita satu hamparan, kita bisa mempergunakannya dan melihat si gadis itu bagaimana reaksinya. Setelah membaca ilmu tersebut, kita hanya cukup mengetuk lantai sebanyak 3 kali. Seperti kalau di lantai kita duduk, kita jentik 3 kali sambil pandang kepada gadis tersebut. Reaksi-reaksi yang akan timbul pada gadis tersebut, pertama dia akan gelisah, seolah-olah dia merasa ada orang yang menyapa. Untuk awal-awalnya seperti orang menyapa, dia agak bingung. Setelah reaksi itu sudah menyatu kepada batang tubuh si wanita, dia akan terpandang kepada
kita yang si pemakai ilmu tersebut. Yang kedua, apabila dia tidak mau menemui kita, dia akan fatal terhadap dirinya sendiri. Merasa tidak ada laki-laki lain yang lebih gagah daripada laki-laki yang ada sekitarnya. Kitalah yang paling gagah masa itu. Dia akan lupa siapa dirinya, status dia apa. Dia sudah nggak pikir lagi. Yang penting dia rasa itu sudah kepingin sama kita aja, nggak kepingin kepada yang lain lagi, apapun alasannya. Jadi masa itu memang banyaklah yang kami pelajari dari ilmu pengasihan ini, karena kami seorang anak huluan. Itu sudah tren-trennya masa itu, ilmu sebilah papan, karena kami mempergunakannya juga masa menuai padi. Di situ istilahnya kami talang petang. Talang petang itu perkumpulan sebelum menuai padi seesok hari. Kami akan berkumpul dengan masyarakat, itu istilahnya laki-laki perempuan yang dewasa berkumpul di situ sebelum mengerjakan panen. Di besok harinya, malamnya itu orang bernyanyi-nyanyi, berbalas pantun. Di saat inilah yang namanya di kebun di talang itu, istilahnya itu menanam padi di hutan, itu banyak kayu-kayu yang terjejer, sudah dipotong itu kan, jejer panjang. Jadi kan di mana ada gadis-gadis yang kita miliki, kita pura-pura aja duduk di situ. Yang penting dia satu haluan duduk dengan kita. Nah, di saat itulah kita praktekkan ilmu tersebut. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling makbul ilmunya. Di situ kita akan lihat reaksinya. Siapa cepat, siapa dahulu, siapa yang berminat, itulah yang mendapat. Ilmu ini ya mungkin karena saya juga udah tua, saya nggak mempergunakan lagi. Bacaannya pun nggak ribet-ribet amat, tapi memang dalam pengambilannya harus ada syarat. Bacanya kayak gini: sirmeni kelima meni, aku tembak bawang yang kena, aku serang negeri ya Allah, aku tunjukkan sirmeni siapa. Siapa gadis yang kita minat, siapa gadis yang kita sukai, itulah yang akan kita tuju. Tapi walaupun bacaannya gini, tapi harus ada syarat untuk mengambilnya. Enggak semudah mengopek kacang, buka kulit tanpa isi, harus ada syarat. Kita mau makan juga harus ada piringnya. Kita mau mandi pasti ada kain basahannya. Itulah ilmu. Ilmu ini kebanyakan dipergunakan daerah saya itu anak-anak muda, sekitar umur 17-18 tahun. Yang di masa itu, karena kalau nggak ada ilmu rasanya kami itu kurang pede lah kan. Dengan adanya ilmu itu menambah kepercayaan diri. Apa yang kami inginkan dengan gadis yang kami sukai, kami akan bisa dapatkan. Banyak lagi kelebihan dari ilmu ini. Dia tidak merusak kepada badan kita. Banyak ilmu-ilmu pengasihan yang mereka pakai merusak kepada batang tubuh, terutama penyakit pada kulit. Tapi kalau ilmu ini nggak ada. Cuman ya pantangannya cukup berat. Walaupun berat nampak ringan, walaupun ringan tapi nampak berat. Karena hanya kita harus pilih-pilih jalan. Namanya orang di kampung, saya di kampung, rumahnya pada rumah tinggi-tinggi semua, jelas ada kolongnya. Inilah yang kami hindari supaya ilmu ini bisa lekat terus. Apalagi di bawah jemuran kain, aduh, sudah nggak ada gunanya lagi. Inilah yang dinamakan ilmu sibilah papan ini. Memang untuk di zaman sekarang boleh dikatakan nggak ada lagi orang yang memakai ilmu ini. Ilmu ini termasuk langka, pengasihan langka, karena
dikatakan langka, dia di saat bertemu kita bisa laksanakan. Yang penting kunci sebenarnya ilmu ini untuk kebaikan sebenarnya, tapi banyak yang menggunakan untuk keburukan. Syarat pengambilan ini harus menikahi wanita yang telah terkena ilmu ini. Makanya banyak pengguna ilmu ini yang memakan dirinya sendiri. Setelah dia mendapatkan gadis tersebut, sudah dia kuras wanita itu, akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya ilmu ini memakan pada si pengguna. Dia akan berbalik menyerang. Sepatutnya wanita itu yang tergila-gila, tapi kita akhirnya yang tergila-gila, karena sekali dua mungkin dari reaksi ilmu ini kita enggak terkena imbas dari ilmu tersebut. Tapi apabila kita mempermainkan wanita itu untuk suka-suka, akhirnya ilmu ini akan membalas kepada si pemakai sendiri. Sehingga ada dari pemakai ilmu ini yang seperti gila dengan ilmu. Gila dengan ilmu, seolah-olah dia bisa mendapatkan gadis, padahal dia yang tergila-gila, bukan wanita yang tergila-gila sama dia. Karena dia sudah melanggar pantang larang dari ilmu ini. Syarat pengambilan ilmu ini sudah diberikan oleh seorang guru, harus menikahi wanita ini. Kita melaksanakan ini karena Allah, dan harus kita pertanggungjawabkan atas ilmu yang diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan hajat kita kepada sang wanita pujaan. Harus kita nikahi, jangan kita permainkan. Kalaupun kita tidak ingin menikahi, jangan sia-siakan, lepaskanlah dia dengan sebaik-baik mungkin, tanpa memberi mudarat kepada sang gadis. Apabila kita langgar perintah ini, maka ilmu ini akan memakan diri kita sendiri. Ini kisah-kisah ya masa-masa remajanya saya, masa ya yang namanya anak remaja yang baru meningkat. Untuk PD itu harus mempunyai pegangan. Kalau kami sebagai orang uluan harus ada pegangan. Sedikit-sedikitnya yaitu ilmu pengasihan. Karena kami akan merantau. Itu kami sudah dibekali dengan ilmu-ilmu ini untuk mendekati siapa saja. Tapi untuk yang lebih simpel, maka kami diberikan ilmu ini supaya kami dalam dalam pergi ke tempat orang untuk mendekati seseorang, apalagi yang namanya kita anak rantau ini kan, banyak godaan-godaan itu supaya kita cepat bergaul nih. Salah satunya itu kita harus bisa mendekati seorang wanita. Dengan wanita ini tadi kita bisa bergaul, tapi dengan satu syarat, kita nggak boleh merusak. Itu aja. Semoga ilmu yang saya terangkan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ingat, setinggi-tinggi ilmu itu ada kelemahannya. Sebesar-besar periuk itu pasti ada tutupnya. Jadi jangan salah gunakan ilmu yang kita pelajari, karena ilmu ini akan memakan diri kita sendiri. Hanya ini mungkin yang dapat kita beri keterangan tentang masalah ilmu sebelah papan. Semoga ini bermanfaat dan bisa diambil iktibar dari ilmu di sini. Dan saya mohon maaf apabila dalam keterangan ini ada kehilapan atau yang enggak berkenan dalam ilmu ini, ataupun ada teman-teman yang memakai ilmu ini. Saya minta maaf, saya telah membuka keterangan dari ilmu tersebut. Akhir kalam wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Om sedikit bertanya Om tentang ilmu pelet pengasihan sebilah papan ini.
Nah, ilmu pelet pengasihan sebilah papan ini adalah termasuk dalam golongan ilmu apa, Om? Sebenarnya ilmu sebilah papan ini ilmu untuk kebaikan sebenarnya. Itu kembali kepada si pengguna tersebut. Pada dasarnya ilmu sebilah papan ini mempunyai syarat-syarat tertentu dalam pengamalannya. Pertama, kita harus sholat. Untuk pengamalan ilmu tersebut, yaitu di waktu subuh sebanyak 7 hari. Begitu kan asar, antara terbenamnya matahari. Itu pengamalan ilmu tersebut. Jadi ilmu ini tergolong ilmu putih. Banyak seperti jenis-jenis ilmu pengasihan. Dalam Al-Quran juga itu banyak terdapat ilmu-ilmu pengasihan. Mungkin untuk pengamalan dari ilmu Al-Quran itu agak berat kita untuk mengamalkannya, karena kita harus melaksanakan syarat-syarat tertentu seperti dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf juga ada izqala Yusuf li abi abati inni ra'aitu izqala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asran kaukaba wassam soal qamara ra'aitu lisajidin. Itu kan sudah ilmu, tapi untuk pengamalan ini cukup berat. Pertama, kita harus bersih dalam arti bukan bersih dari luar ke dalamnya, suci di luar pun suci di dalam. Jadi pemikiran kita harus waktu pengamalan, waktu sholat, waktu-waktu tertentu, waktu tengah malam. Begitu juga ilmu sebilah papan juga punya syarat. Dia bukan sejenis ilmu yang dikata orang ilmu hitam, enggak. Dia tidak merusak. Ini ada ilmu putih, cuman dikategorikan pengamalan seorang orang yang terdahulu untuk membuat ilmu ini perlu dengan syarat-syarat juga, seperti dia melaksanakan ritual-ritual seperti puasa, pembersihan diri, menyepikan diri, mendekatkan diri, baru dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Setelah ilmu ini nyata kekuatannya, barulah mereka turunkan kepada anak muridnya supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Terima kasih buat Om Ahmad Jawaren yang telah berbagi pengalaman misterinya atau pengalaman pribadinya untuk kita di channel YouTube Raden Kelana Official. Semoga penjelasan dari Om Jawaren ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadikan pelajaran untuk kedepannya, ya Om ya. Betul. Ya. Terima kasih untuk semua, untuk teman-teman semua. Saya Raden Kelana Official mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.